Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala ma ba'du. Kaum muslimin dan muslimat peserta grup Dirasat Islamiyah yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pernikahan adalah satu akad yang mempertemukan dua insan, laki-laki dan wanita. Namun kita semua juga harus menyadari bahwa sebagaimana dalam hal perilaku manusia seringkali berlaku salah, punya khilaf dan kekurangan, pada diri manusia pun juga seringkali terdapat cacat dan kekurangan. Ada cacat fisik, ada cacat mental, ada yang cacat bersifat permanen, bawaan sejak lahir, ada yang cacat karena faktor emergensi atau kecelakaan. Sedangkan ikatan pernikahan itu adalah satu ikatan yang memiliki tujuan, bukan sekedar simbolik atau suatu ikatan yang tauqifi, mau tidak mau, suka tidak suka harus dijalani, tidak. Tetapi setiap insan yang menjalin hubungan pernikahan, dia pasti memiliki cita-cita dan mimpi. Sebagaimana Islam pun sedari awal ketika mensyariatkan akad pernikahan, menata pernikahan, Islam juga memiliki satu tujuan yang mulia. Sebagaimana yang digambarkan Nabi SAW, tanakahu tanasalu, hendaknya kalian menikahlah, karena dengan kalian menikah, kalian akan beranak pinak. Rasulullah SAW juga menyatakan, tazawwajul waludal waluda fa inni mukatsirun bikumul umama yaumal qiyamah. Nikahlah kalian wanita yang wadud, penyayang, walud, subur. Kenapa? Karena aku akan berbangga-bangga dengan jumlah umatku, dengan jumlah kalian kelak di hadapan para nabi di hari kiamat. Dalam kesempatan lain, Rasulullah SAW juga menjelaskan tentang arti pernikahan, bahwa dengan pernikahan kita membentengi diri kita, memproteksi diri kita dari godaan setan, dari perangkap perzinaan. Rasulullah SAW bersabda, "Idza ra'a ahadukum imra'atan tu'jibuh." Kalau di suatu tempat atau kapan saja engkau melihat seorang wanita yang sempat mengisi hatimu, menjadikan engkau tertarik simpati, tergoda, engkau tertarik dengan kecantikannya, tertarik dengan suaranya, tertarik dengan sesuatu yang ada pada wanita tersebut, padahal dia tidak halal, maka kata Nabi, falyarji, hendaknya engkau segera pulang. Pulang kemana? Kepada istrimu. Fa inna ma'aha mithlu ma ma'aha, kata Nabi. Istrimu memiliki semua apa yang dimiliki oleh wanita tersebut. Apa yang engkau butuhkan, apa yang engkau ingin rasakan dari wanita yang engkau lihat di tengah jalan tersebut atau dimanapun engkau melihatnya, itu juga bisa engkau dapatkan pada istri. Sehingga dengan berbagai dalil ini kita bisa menyimpulkan dengan gamblang bahwa pernikahan itu adalah satu ikatan yang memiliki tujuan besar. Salah satunya adalah menjaga diri kita, membentengi diri kita dari perzinahan. Nah, karena pernikahan itu seperti ini kondisinya. Sedangkan dalam beberapa kondisi ada kejadian-kejadian, ada alasan-alasan yang menjadikan pernikahan itu tidak membuahkan hasil. Dengan melanjutkan pernikahan, Anda merasa dalam kondisi yakin, berpraduga kuat bahwa cita-cita pernikahan tidak akan terwujud. Bahkan yang terjadi hanya perseteruan, persengketaan, ataupun Anda terbebani dengan tanggung jawab yang berat, sedangkan manfaat yang Anda dapat sangat kecil. Dalam kondisi semacam ini, tentu tidak bijak bila Anda memaksakan diri mempertahankan pernikahan. Nah, salah satu alasan yang dibenarkan dalam tuntunan syariat untuk Anda mengakhiri masa pernikahan, untuk Anda memutus pernikahan baik dengan cara menceraikan atau bahkan Anda menggugat untuk dibatalkan ikatan pernikahan tersebut, adalah adanya cacat, adanya aib pada diri pasangan Anda. Al-Mu'allif menjelaskan perihal ini dengan mengatakan, wa turaddul mar'atu bi khamsati uyub. Katanya, seorang wanita itu bisa jadi dikembalikan kepada keluarganya, alias dibatalkan akad pernikahannya bila pada dirinya terdapat 5 cacat. Yang kelima cacat ini menjadikan hubungan pernikahan itu tidak akan membuahkan hasil. Tidak menjadikan suami terbentengi dari perzinahan. Tidak menjadikan suami bisa menjaga iffah, harga dirinya atau kehormatan dirinya. Kenapa? Karena keberadaan kelima cacat ini menghalanginya dari menjalankan atau mendapatkan tujuan pernikahan. Apa kelima tersebut? Kelima cacat tersebut yang pertama adalah junun, gila, gangguan mental. Tentu seorang laki-laki akan tanfuru minhu nafsuh, hatinya, jiwanya akan menjadi ilfil, kata orang, kehilangan selera, kehilangan hasrat untuk menggauli wanita gila.
Karena itu dahulu Nabi SAW ketika mendapatkan sahabat Jabir menikah, beliau bertanya kepadanya, Abikron am thayyibah? Wahai Jabir, wanita yang kau nikahi itu apakah seorang gadis atau seorang janda? Jabir mengatakan, ya Rasulullah, inna Abdullah halaka wa taraka li akhawat. Ya Rasulullah, ayahku yaitu Abdullah ibnu Haram meninggal dunia dalam kondisi meninggalkan beberapa saudari, beberapa anak kecil, anak perempuan kecil ya, yang harus aku rawat, harus aku didik mereka. Fakarihtu an udkhila alaihinna mithlahun. Aku tidak ingin menikahi seorang wanita yang kecil pula seperti mereka, sehingga nanti terjadi hubungan yang tidak harmonis dengan saudari-saudariku. Maka aku pun menikahi janda. Kemudian Nabi SAW memberikan penjelasan ya. Salah satu tujuan pernikahan, Nabi mengatakan kepada sahabat Jabir, hala bikran tudaibuha wa tudaibuk wa tulaibuha wa tulaibuk. Wahai Jabir, kenapa engkau sebagai seorang pemuda menikahi janda? Tidakkah engkau lebih memilih seorang perawan saja, yang perawan itu biasanya akan menggoda kamu, engkau pun akan menggoda dia. Engkau akan bercanda, bercumbu dengannya, dia pun akan bercanda dan bercumbu denganmu. Namun setelah Nabi SAW mengetahui alasan sahabat Jabir kenapa memilih seorang janda, Nabi SAW pun merestui dan mengapresiasi kebesaran jiwa Jabir yang berusaha merangkul, berusaha mengayomi adik-adiknya. Subhanallah. Namun inti yang bisa kita petik dari hadis ini, dari kisah ini, bahwa dalam pernikahan dibutuhkan pasti seorang yang menikah, suami ataupun istri, keharmonisan. Keharmonisan itu harus dipupuk dengan apa? Dengan cumbu, dengan rayu, dengan permainan, dengan canda, dengan tawa di antara suami dan istri. Karena itu dalam hadis lain Nabi SAW memberikan satu arahan agar ketika Anda ingin menikah, menikahi seorang gadis dengan alasan fa innahunna, karena gadis itu, perawan itu a'taku rahiman atau aftaku rahiman. Rahimnya itu lebih subur, lebih mudah untuk hamil dibanding yang janda. Bisa jadi potensi untuk memiliki anak keturunan itu lebih banyak dibanding janda. Wa a'dzabu alsinatan, dan lidahnya itu lebih menyegarkan, tutur katanya lebih lembut dan lebih pandai menggoda. Sehingga ketika menikahi wanita yang mengalami gangguan mental, tentu keharmonisan dalam rumah tangga itu tidak akan tercipta, sulit untuk terwujud. Sehingga ketika Anda menikahi, na'udzubillah, wanita yang terbukti gila, maka Anda berhak untuk komplain dan membatalkan pernikahan tersebut, sehingga Anda dapat menarik kembali mas kawin yang telah Anda berikan, meminta ganti rugi atas mas kawin yang telah Anda berikan, karena berarti Anda tertipu atau Anda ditipu. Dalam satu hadis Nabi SAW mengatakan, ya, siapapun yang menikahi seorang wanita kemudian terbukti bahwa dia adalah amatan atau biha jununun, dia mengalami gangguan mental, au judamun atau kusta, au barasun atau lepra, maka dia boleh meminta kembali maharnya. Kemudian siapa yang harus menanggung mengembalikan mas kawin tersebut adalah walinya yang telah menipu Anda. Ya, karena dia telah menipu Anda, mengesankan bahwa calon istri Anda tersebut adalah wanita yang normal, padahal ternyata tidak. Maka dalam kondisi ini Anda berhak meminta ganti rugi dengan meminta kembali mas kawin Anda. Karena pernikahan ini sangat dimungkinkan tidak akan pernah bisa tercapai keharmonisan dalam rumah tangga tersebut. Ini yang bisa kami sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.